Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia, masih di seri bahasan persiapan OSK Kimia 2025 ya, yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, sahabat kimia, kali ini Bu Eli akan bahas per nomor aja ya, per nomor per topik ya. Kali ini kita bahas di sifat kolikatif larutan. Nah, ini adalah soal OSK Kimia 2024 nomor 8 ya, kelihatannya ini nomor 8 ya. Baik, sahabat kimia, terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi para pengunjung. Silakan di-share kepada teman-temannya yang membutuhkan. Terima kasih. Ya, kita mulai. Larutan NaCl 15% W per W. Ini kita harus tahu ya artinya 15% W per W. Ini punya titik beku minus 10,88 derajat Celcius. Tekanan uap air murni air ya. Tekanan uap murni air, berarti air ini sebagai solvent atau pelarutnya pada 20 derajat Celcius itu 18 mm Hg. Nah, tekanan uap larutan NaCl-nya karena di sini ada air murni sebagai air sebagai pelarut yang akan melarutkan NaCl, kemudian menghasilkan larutan NaCl 15% W per W ya. Tekanan uap larutannya adalah pada suhu yang sama itu berapa milimeter Hg? Ini pertanyaannya ya. Nah, asumsi larutan NaCl terdisosiasi sempurna, artinya terionisasi sempurna karena ini memiliki ikatan ionik yang kuat ya. Nah, diketahui KF air 1,8 derajat Celcius per molar dan massa molar NaCl-nya 58,5 gram per mol. Ini adalah opsinya. Nah, kita harus memilih yang mana dalam waktu singkat karena OSK kimia ini soalnya cukup banyak dan waktunya singkat ya. Kalau mau dalam waktu singkat ya, sahabat kimia sebenarnya hanya melihat saja dengan menggunakan parameter dari tekanan uap saja bisa ya, tekanan uap larutan vs tekanan uap murni. Ini itu bisa langsung ketemu jawabannya. Tetapi pada video ini Bu Eli menekankan bagaimana jika kita membahasnya adalah ikut menggunakan data titik beku larutan ya. Jadi data titik beku larutan yang ada di soal ini ikut diperhitungkan. Artinya pada video kali ini Bu Eli akan mengajak sahabat kimia untuk memahami dan membandingkan beberapa parameter dalam sifat kolikatif larutan, yaitu selain titik beku larutan yang datanya juga disajikan pada soal ini, juga tekanan uap larutan ya. Baik, kita mulai ya sahabat kimia ya. Ingat video ini membahas pada bahasan yang data titik beku larutannya juga ikut diperhitungkan. Nah, sahabat kimia, kita coret-coret di sini ya. Silakan diambil kertasnya, pena, bukunya ya. Karena belajar kimia itu harus dicoret-coret ya. Pertama kita menuliskan bahwa yang namanya NaCl 15% weight per weight. Ini berat atau mau pakai mass per mass is okay ya. 15% NaCl W per W atau M atau B per B berat per berat ya, itu artinya adalah 15 gram NaCl ya. 15 gram NaCl dan juga karena persen per 100 berarti pelarutnya ya 100 kurangi 15 gram sama dengan 85 gram adalah airnya. Nah, sahabat kimia, ini kan kolikatif ya. Kolikatif itu membutuhkan parameter mol. Jadi nggak apa-apa, kita langsung ubah aja ke mol. Jadi 15 gram itu ya kita ubah ke mol dengan cara dibagi 58,5. Ini gram dibagi ini gram mol pangkat minus 1 ya. Nah, sahabat kimia tentu bisa menggunakan kalkulator ya, karena di dalam OSN itu boleh pakai kalkulator dan ketemunya 0,2564 mol untuk apa? Untuk NaCl ya. Nah, sekarang yang air ya, 85 gram. Kalau air itu kan H2O, jadi MR-nya itu 18 ya. 85 gram dibagi 18 gram per mol atau gram mol pangkat minus 1. Pakai kalkulatornya sehingga diperoleh 4,722 mol ya. Untuk apa? Untuk H2O-nya ya. Nah, sahabat kimia sudah itu arti dari 15% W per W ya. Nah, sekarang di sini ada data titik beku ya, titik beku. Titik beku dari
larutan NaCl. Dan kalau bicara larutan, di sana ada zat yang terlarut yaitu NaCl sebagai solut dan airnya apa sebagai solvent ya. Maka titik beku TB ya, titik beku larutannya adalah minus 10,88 derajat Celcius. Kita tahu bahwa em, selisih titik beku larutan ya, artinya turun titik beku larutan itu adalah titik beku solvent ya, titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan atau solution ya. Dan titik beku pelarut adalah titik beku air. Air itu kan 0 derajat Celcius ya. Titik bekunya jadi 0 dikurangi min 10,88 derajat Celcius sama dengan delta T bekunya adalah 10,88 derajat Celcius ya. Nah, ini sahabat kimia, yang berikutnya kita catat lagi ya. Penurunan titik beku larutan itu berbanding lurus dengan molal zat terlarutnya, dalam hal ini molar NaCl 15%-nya, kali K beku dikali dengan I. I adalah faktor Van Hoff ya. Jadi kita catat kedua ini ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa NaCl itu kan larutan elektrolit ya, sahabat kimia, sehingga dia dengan air dia mengalami pengionan Na plus NaCl min, dikatakan disosiasi sempurna sehingga pengionannya 100% ya. Oleh karena itu artinya kalau sini A mol ya, maka Na plusnya amol ya. Kemudian Cl-nya juga amol ya. Sehingga faktor Van Hoff-nya I sama dengan 1 ditambah alfa kali N. N itu koefisien. Ini koefisiennya 1 tambah 1 ya. 2 kurangi 1 ya. Alfa 100%, 1 ditambah 100%, tadi sudah dibilang 100%, 2 kurangi 1, 1. Jadi I-nya sama dengan berapa? 2 ya. Nah, baik, nilai KF-nya tadi KF itu freeze atau beku ya adalah 1,86 derajat Celcius per molal ya sahabat kimia ya. Nah, sehingga di sini kita masukkan ya delta T beku tadi adalah 10,88 sama dengan masukkan mol dari NaCl 0,2564 mol. Nah ya, kalau molal itu mol solut per mol solut. Solut itu ya NaCl-nya ya per X kilogram solvent. Siapa solvent? Solvent adalah airnya. Kali K beku ya 1,86 ya derajat Celcius per molal. Ingat molal itu ini, molal itu mol per kilo ya. Mol per kilo itu molal. Mol per kilo itu ini Bu Eli perbaiki ya. Mol per X kilo solvent ya. Solvent. Jadi di sini ada mol per kilo, ingat mol per kilo itu molal. Jadi nanti ini kan bisa kecoret ya sahabat kimia ya. Kali I, I-nya tadi berapa? 2 ya, 2. Sehingga sahabat kimia itu di sini perlu mencari yang namanya X. Ya, X. Maka X sama dengan, silakan dihitung operasional matematikanya ya. Bu Eli dapatnya X dalam kilo ya. 0,08766 kilo solvent, kilo air ya. Kilo air. Nah, lalu kita ubah ke molnya ya. 0,08 dikali 1000 ya 1, 2, 3. Jadi 87,66 gram air dibagi 18 gram per mol. Atau gram mol min 1 sama dengan 4,87 mol ya. 4,87 mol siapa? Air. Nah, sahabat kimia, karena ini kita akan membandingkan data. Kita menggunakan data titik beku larutan terhadap datanya tekanan uap larutan ya. Sehingga dari sini kita akan punya perbandingan. Kalau NaCl yang kita pakai itu 15 gram dan terdapat dalam 100 gram larutan atau 85 gram air ya. Yang ini NaCl ya. Maka dari data titik beku larutan, si airnya itu ternyata 87,66 gram air
Sehingga berapa gram NaCl ya. Jadi sahabat kimia cari ini. Maka X di sini ketemunya 15,47 gram. Yang kalau langsung aja ya kita bagi dengan MR-nya 58,5 gram per mol. Sehingga sahabat kimia ketemu di sini 0,26445 mol ya. Sampai di sini sudah jelas ya sahabat kimia ya. Jadi artinya kalau kita menggunakan data titik beku larutan, maka pakai hijau. Oke. Maka airnya itu 4,87 mol ya. Airnya 4,87 mol atau 87,66 gram. Ini selisih sedikit dengan kalau sahabat kimia hanya memakai data air yang 15 gram. Ya, data air yang 85 gram. Yang ini, ya. Ini kalau diambil dari yang data 15%-nya, 85 gram air ya, itu 4,722 mol. Sementara kalau kita menggunakan data KB-nya, ternyata airnya itu dari persamaan ini ya, airnya adalah 4,87 mol. Ya, seperti itu. Atau ini untuk airnya, atau gram NaCl-nya. NaCl yang 15 gram untuk 85 gram air, ternyata di 87,66 gram air atau 4,87 mol air, ini air ya. Itu NaCl-nya adalah sekarang 0,26445 mol. 0,26445 mol ya. Kalau yang di atas itu adalah 4 yang ini 0,2564 mol. Yang ini 0,2564 mol untuk NaCl-nya. Yang ini adalah 0,26445. Selisih sedikit sebenarnya sahabat kimia ya. Baik. Setelah itu lalu kita masukkan ke persamaan yang persamaannya adalah delta P. Turun tekanan uap larutan. Itu adalah tekanan uap pelarutnya, yaitu air dikurangi tekanan uap solution atau larutannya. Ya. Nah, sahabat kimia, di sini kita masukkan ya untuk ininya. Data penolnya tadi adalah berapa? Data penol di atas di soal 18 ya. Tekanan uap murni air. Berarti solvent ini penolnya. Penolnya adalah 18 pada suhu 20 desel ya. Kita masukkan. Ini sama dengan 18 dikurangi P solution. P solution. Persamaan ini adalah sama dengan X solute, yaitu NaCl. Ya, X solute itu NaCl-nya. Dikali apa? P0. Dikali P0 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini persamaan ini yang harus kita input ya, sahabat kimia ya. Itu nanti akan di sini, akan dihitungkan dari ini. Kalau ini mau dihitung nanti, oke. Jadi kita di sini ke delta P dulu juga nggak apa-apa ya. Jadi delta P sama dengan X solute masukkan 0,26445. Karena NaCl-nya, maka kita kalikan yang 2 ya, karena ini I-nya ya, I-nya. Ini mol. Ingat, X itu fraksi mol ya. Apa? X itu fraksi mol. Berarti mol yang dicari dibagi mol keseluruhan. Namanya juga fraksi. Fraksi itu bagian ya. Fraksi mol siapa? Fraksi mol solut. Fraksi mol solut. Jadi ini dibagi 0,26445 kali 2 ya. Harus kali 2 ya sahabat kimia ya. Karena kan NaCl kan. Kemudian ditambah 4,87 mol siapa? Air. Jadi mol dibagi mol. Jadi artinya fraksi mol itu sebenarnya tidak punya satuan ya. Nah,
Oke, ini sahabat kimia masukkan. Jangan lupa dikali apa? Penol. Penolnya adalah 18. Nah, setelah sahabat kimia bagi dengan kalkulator ini akan diperoleh 9,5202 5,3989 sama dengan apa? Delta P-nya ya, sahabat kimia ya. Delta P-nya. Ingat, delta P itu adalah penol min P solution. Penol min P solution ya. Nah, ini sama dengan ya itu 18 dikurangi P solution. Solution itu larutan. Ya ada istilah yang perlu dikenal di sini selain larutan, solution ya. Kemudian terlarut itu solut, ya pelarut itu solvent ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya adalah 1,763359 sama dengan 18 min P larutan atau P solution ya. Ini istilah ya. Jadi dari persamaan ini sahabat kimia sudah bisa menghitung. Ternyata hasil dari P solutionnya adalah 18 dikurangi itu ya. 18 dikurangi 1,76 bla bla bla. Hasilnya 16,24 milimeter Hg ya. Milimeter Hg ya. Nah, sahabat kimia inilah hasilnya ya. Artinya di sini Bu Eli menjelaskan dengan cara menggunakan data dari titik beku larutan ya. Dari titik beku larutan 16,24 itu jawabannya apa ya? Kita bisa cek dengan opsi yang paling dekat dengan angka itu ya. Angka itu 16,24. Oh, oke. Berarti jawabannya ada di D ya, di D ya. Nah, sekali lagi kalau kita mau cepat oke tidak usah memperhitungkan nilai KB apa titik beku larutannya, tetapi kita bisa langsung ke tekanan uap larutannya. Tetapi tidak semua soal akan bisa dikerjakan dengan hanya salah satu. Suatu saat ada jenis soal yang memang kita membutuhkan data dari salah satu parameternya, misalnya titik bekunya dulu atau titik didihnya dulu, sehingga kita baru bisa menghitung data dengan menggunakan parameter dari sifat kualitatif yang tekanan uap, turun tekanan uap larutan ya. Seperti itu ya sahabat kimia, sudah jelas maksudnya ya, bahwa tekanan uap larutan yang ketemunya 16,24 mmHg ini diperoleh dengan cara menghitung lebih dahulu ya, yaitu menghitung lebih dahulu pada delta TB-nya untuk mencari berapa massa solvent atau massa airnya ya. Ini massa airnya setelah dicari dijadikan mol. Nah, massa air ini digunakan untuk apa? Untuk membandingkan massa NaCl yang terdapat di 87,66 gram air ini. Ternyata yaitu ya. Kalau 15% NaCl 85 gram per air, ternyata dengan menggunakan data yang 10,88 ini ya, delta TP-nya ini, ternyata massa NaCl-nya berubah sedikit ya. Jadi 15,47 gram atau 0,26445. Ya, begitu dimasukkan ke delta P-nya, maka hasilnya selisih sedikit saja ya. Dengan kalau sahabat kimia langsung tembak menghitung dengan delta P-nya. Caranya gimana? Ya masukkan saja, artinya dimasukkan sini adalah 15 dibagi 58,5 ya kali 2 sama 15 dibagi 58,5 kali 2 ditambah bla bla bla. Itu seperti itu ya. Baik sahabat kimia, terima kasih sudah menonton video ini. Silakan diulangi jika belum jelas. Semangat dalam mempersiapkan OSK-nya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.